Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Cerita Kilin hari ini berasal dari keluarga teman Kilin yang kita sebut saja Linda. Keluarga Linda sering mendapatkan gangguan astral dari orang yang iri dengan keluarganya. Saat Linda kecil, Linda sekeluarga tidak mengenal hal-hal yang berhubungan dengan gangguan astral ini. Pertama kali keluarga Linda mengetahui tentang gangguan astral saat adik kedua Linda lahir. Saat adik Linda yang kita sebut saja Steven ini berumur sekitar 3 bulan, banyak kejadian janggal yang dialami Linda sekeluarga. Salah satunya, tiap kali minum susu, Steven selalu muntah karena tidak bisa minum susu. Steven yang masih bayi ini rewel dan nangis. Mama Linda yang kita sebut saja Tante Mia bingung harus berbuat apa dan takut Steven akan muntah lagi kalau diberi susu. Tante Mia pun memberi dot ke Steven agar tidak rewel. Anehnya, tiap diberi dot Steven selalu lepas. Tidak hanya itu, setiap kali tidur, kaki Steven kaku dan mulai kejang. Sudah berbulan-bulan, kondisi Steven seperti ini. Maka dari itu, kedua orang tua Steven mengajak Steven ke dokter. Dokter juga tidak menemukan penyakit apa-apa. Steven dalam kondisi sehat dan normal. Selama itu juga saat Steven tidur di kasur, Tante Mia menemukan uang koin kuning 500 perak di dekat badan Steven. Padahal, kedua orang tua Steven tidak pernah menaruh uang di atas kasur Steven. Steven pun tidak bisa senyum ataupun tertawa. Meskipun ada orang yang berusaha membuatnya tertawa, Steven tetap diam. Nenek Steven kebingungan dan sedih melihat kondisi yang dialami oleh cucunya. Nenek Steven juga curiga kalau ada hal aneh dan tidak wajar dengan keadaan cucunya. Hingga Papa Steven, yang kita sebut saja Om Daniel, menceritakan kejadian anaknya kepada teman dekatnya yang kita sebut saja Om Rudy. Om Rudy juga merasa ada hal janggal dengan keadaan yang dialami Steven. Ia mengenalkan Steven ke orang yang mengerti mengenai hal-hal mistis. Saat dibawa ke orang tersebut, ia yang kita sebut saja Eyang ini langsung mengetahui kalau Steven kena guna-guna atau gangguan astral. Duk, tak kandani yo, sopo singgarai keluargamu jadi koyo ngene. Tapi ingat, ojo mbok pikir atau ngetokin dek wonge. Ben kalian sekeluarga iso hati-hati be wong iki. Yang artinya, nak, Eyang kasih tahu ya, siapa yang buat keluargamu jadi seperti ini. Tapi ingat, jangan dipikir atau kelihatan di orang ini, biar kalian sekeluarga bisa hati-hati sama orang ini. Pesan Eyang, sebelum menceritakan ke keluarga Linda dan Steven mengenai apa yang terjadi. Eyang berkali-kali bilang, agar Linda sekeluarga tetap berperilaku biasa meskipun tahu siapa yang membuat Steven sakit hingga berbulan-bulan. Ternyata ada salah satu tetangga depan rumah keluarga Linda yang iri, tidak suka, dan jengkel hingga dendam ke keluarga Linda. Pertama kali, Mama dan Papa Linda menikah, mereka tinggal dengan keluarga Tante Mia. Om Daniel merupakan orang asli Jakarta yang pindah ke Pulau Jawa karena menikah dengan Tante Mia.
Di awal pernikahan Mama Papa Linda hanya menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi mereka. Hingga hamil Linda, Om Daniel mendapat promosi di pekerjaannya hingga mendapat fasilitas mobil dari tempat kerjanya. Berawal dari mobil yang didapat Om Daniel ini, tetangga depan rumah tidak suka dan iri. Suatu saat, karena ada urusan sebentar, Om Daniel pulang ke rumah dan sore hari nanti ia akan kembali ke kantor untuk bekerja. Melihat ada mobil yang terparkir di garasi rumah, membuat tetangga ini ingin meminjam mobil untuk keperluan pribadi mereka. Namun, keluarga Linda menolak secara baik-baik kalau nantinya mobil ini akan kembali dipakai untuk bekerja. Karena penolakan ini, tetangga depan yang sudah tidak suka dan iri semakin jengkel, hingga memiliki pemikiran ingin membuat keluarga Linda jatuh. Dan pada akhirnya, ia meminjam mobil ke tetangga lain. Tidak sampai di sini. Saat Tante Mia melahirkan Steven, tetangga depan rumah yang kita sebut saja Pak Gatot memiliki cucu yang waktu kelahirannya hanya beda beberapa minggu dengan Steven dan memiliki jenis kelamin yang sama, yaitu laki-laki. Melihat banyak tetangga yang lebih menyukai Steven, Pak Gatot semakin marah dan iri karena merasa tidak ada yang peduli dengan cucunya ini. Maka dari itu, Pak Gatot juga membuat Steven sakit parah. Mendengar cerita Eyang yang sangat detail membuat keluarga Linda kaget dan percaya kalau memang Pak Gatotlah yang membuat keluarganya seperti ini. Belum lagi, keluarga Linda juga sering mendengar kalau Pak Gatot bukan orang yang baik. Dan mengenai pinjam mobil tadi pun, Nenek Linda mendengar cerita dari tetangga yang sebelumnya meminjamkan mobil ke Pak Gatot kalau mobil yang dipinjamkan rusak. Dan Pak Gatot tidak bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Nenek Linda sangat bersyukur karena sudah menolak Pak Gatot saat itu. Kalau tidak, nanti menantunya akan terkena masalah di kantornya. Setelah pulang dari rumah Eyang, Linda sekeluarga kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga suatu hari, secara tiba-tiba anjing kesayangan keluarga Linda mendadak meninggal. Padahal, sebelumnya anjing yang diberi nama Molly ini sangat sehat dan energik. Saat itu sepulang Om Daniel kerja, Om Daniel yang duduk di sofa depan untuk beristirahat sebentar dikagetkan dengan kehadiran Molly yang lari ke arah Om Daniel. Posisi Molly yang lari ke Om Daniel seperti hendak melindungi Om Daniel langsung terjatuh dan muntah darah. Molly yang sebelumnya ceria dan banyak tingkah menjadi pendiam. Tubuhnya lemas dan hanya bisa tiduran, tidak mau jauh dari keluarga. Keesokan harinya, Molly kelihatan semakin lemas. Molly yang akan dibawa Om Daniel ke dokter ini tidak dapat diselamatkan. Molly akhirnya meninggal karena melindungi Om Daniel dari kiriman orang yang tidak suka dengan mereka. Hampir 6 bulan Linda sekeluarga mendapat teror gangguan astral dari Pak Gatot. Dan meskipun Eyang sudah banyak membantu, Steven masih belum juga sembuh total. Eyang dan Om Rudy akhirnya meminta bantuan ke salah satu seorang pemuka agama yang Om Rudy kenal, sering juga membantu orang yang terkena gangguan astral. Saat didoakan oleh pemuka agama dan bantuan dari Eyang ini, Steven akhirnya dapat kembali sehat. Tidak sampai di sini. Suatu hari, salah satu tante Linda yang kita sebut saja Tante Rosa mendatangi Linda sekeluarga sekaligus melihat keadaan Steven yang semakin sehat. Sesampainya Tante Rosa di depan pagar, Steven yang sudah berusia 11 bulan saat itu berjalan perlahan ke arah pagar mendatangi Tante Rosa. Tante Mia dan Tante Rosa yang pertama kali melihat Steven berjalan itu pun tertawa bahagia.
Lucunya, sehabis melihat Steven berjalan, Tante Mia yang menggendong Steven membawanya masuk ke dalam rumah. Dan Tante Rosa yang menutup pagar melihat Pak Gatot yang sedang mendorong dan menuntun cucunya hingga jatuh berkali-kali. Samar-samar, Tante Rosa mendengar Pak Gatot bilang, "Ayo, ndang jalan." Tante Rosa kaget mendengar dan melihat tingkah Pak Gatot yang tidak mau kalah, sampai-sampai membuat cucunya yang masih belum bisa berjalan itu jatuh berkali-kali hingga menangis. Setelah Steven benar-benar sembuh dan kembali ceria seperti anak kecil pada umumnya, Linda sekeluarga kembali ke rumah Eyang untuk mengucapkan terima kasih. Eyang pun ikut senang dan memberi saran kalau bisa Linda sekeluarga lebih baik pindah rumah. Karena selama Linda sekeluarga masih tinggal di sana, Pak Gatot tidak berhenti memberikan serangan gangguan astral ke keluarga Linda. Linda sekeluarga akhirnya memutuskan pindah rumah di tengah kota, dan nenek Linda memilih untuk tinggal di kampung halaman agar lebih dekat dengan saudara-saudaranya. Di awal kepindahan, Linda sekeluarga sangat bahagia. Terlebih lagi, Om Daniel yang telah bekerja keras dan kembali mendapat promosi. Teror gangguan astral kembali dimulai setelah beberapa hari Om Daniel dipromosikan ini. Pertama kali, keluarga Linda menyadari ada hal janggal saat Tante Mia hendak menyetrika baju di siang hari. Di rumah Linda ini ada area untuk menyetrika baju dengan meja yang cukup besar. Meja ini hanya berisi tumpukan baju yang sudah selesai disetrika di sisi kanan. Dan di sisi kiri, ada keranjang untuk menumpuk baju yang selesai dicuci dan akan disetrika. Area ini juga cukup bersih, karena hanya digunakan saat Tante Mia akan setrika baju. Tapi di siang ini, saat Tante Mia mau mengangkat baju yang telah disetrika untuk dimasukkan ke dalam lemari, Tante Mia terkejut melihat banyak belatung di tumpukan baju. Namun, Tante Mia lebih dibuat kaget saat melihat belatung itu ternyata berasal dari baju Om Daniel yang sudah disetrika. Akhirnya, Tante Mia yang ketakutan berusaha mengambil dan membuang baju itu sebelum baju yang lain semakin banyak kena belatung. Baju-baju lain pun kembali dicuci Tante Mia. Dan malamnya, sepulang Om Daniel kerja, setelah mendengar cerita Tante Mia kejadian siang tadi, Om Daniel pun ke area setrika dan mengecek meja setrika yang sudah kembali normal dan bersih. Karena takut akan ada belatung lagi, Om Daniel kembali membersihkan meja setrika dan memastikan sudah tidak ada belatung. Teror tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari setelah kejadian belatung, saat Mama Papa Linda yang akan tidur malam pun mendapat kejadian yang sangat aneh. Waktu itu, saat setelah selesai berdoa, Mama Papa Linda mengobrol sebentar sebelum tidur. "Mah, coba dengar, kok ada suara kayak orang lagi sindan rame banget ya?" ucap Om Daniel sambil melihat ke sekeliling. "Mana, Pak? Mama nggak dengar suara?" jawab Tante Mia, bingung melihat tingkah suaminya. "Sungguhan, Ma, rame banget ini suaranya. Ini mau jam 12 malam loh. Dan mungkin ada orang yang punya acara kan. Sampai ada yang nyinden segala. Dia salah dengar kok, Papa." Om Daniel kembali menjawab hingga tiba-tiba, "Mah, badan Papa kaku, biasa digerakin," ucap Om Daniel panik. Tante Mia juga panik melihat Om Daniel di sampingnya dengan badannya yang kaku tidak dapat digerakkan. Tante Mia malam itu tidak berhenti berdoa. Ia mendoakan Om Daniel agar badan suaminya dapat kembali bergerak.
Setelah hampir 1 jam, badan Om Daniel kaku. Tante Mia masih berdoa itu pun sesekali melihat Om Daniel dan memijat badan Om Daniel. "Mah, suara sindennya hilang. Ini badan papa udah mendingan, gak sekakut tadi," ucap Om Daniel sambil perlahan menggerakkan badannya. Tante Mia melihat Om Daniel dapat bergerak sedikit, merasa lega dan kembali berdoa untuk mengucap syukur. Keesokan harinya, sepulang Om Daniel kerja, setelah makan malam, Linda sekeluarga berkumpul bersama di ruang keluarga untuk menonton film. Ketika sedang asik menonton dan bercanda, mereka dikagetkan dengan adanya suara di atas rumahnya. Suara itu seperti suara ledakan, tapi tidak ada listrik yang meledak ataupun lampu pecah pun juga bukan. Beberapa kali, hampir tiap malam, suara seperti ledakan ini sering terjadi di rumah Linda. Linda sekeluarga yang awalnya kaget mendengar suara itu, kini menjadi hal yang biasa kalau suara tersebut kembali muncul. Ternyata, beberapa sumber terpercaya mengatakan kalau mendengar suara seperti ledakan di atas rumah menjadi tanda adanya orang yang tidak suka dengan kita mengirimkan gangguan astral. Hanya saja, kita dalam perlindungan Tuhan, maka gangguan astral itu tidak dapat mengenai kita ataupun keluarga yang tinggal bersama kita. Karena itu, ada bunyi ledakan. Beberapa minggu setelah banyaknya kejadian yang dialami Linda sekeluarga, mereka pergi ke rumah nenek. Selain melepas kangen, mereka juga akan pergi bersama nenek dan Tante Rosa. Sesampainya di rumah nenek dan bersiap untuk berangkat, Om Daniel yang berjalan ke depan rumah terlebih dahulu untuk menyalakan mesin mobil, tiba-tiba jatuh dan kaki Om Daniel lemas tapi sangat sakit. Om Daniel merasa seperti ada sesuatu yang melilit kakinya, hingga Om Daniel tidak dapat berjalan. Linda dan keluarganya kaget melihat Om Daniel sudah jatuh di depan rumah. Mereka perlahan bersama-sama membopong Om Daniel masuk ke dalam rumah. Saat dibopong pun, badan Om Daniel terasa sangat berat. Padahal, badan Om Daniel tidak terlalu besar. Mereka yang rencanakan pergi bersama, akhirnya dibatalkan. Hingga agak malam, kaki Om Daniel masih tidak dapat digerakkan. Mereka berdoa bersama hingga akhirnya sedikit demi sedikit, kaki Om Daniel dapat kembali digerakkan. Tidak hanya di rumah ataupun di lingkungan keluarga, di pekerjaan pun Om Daniel juga mendapat teror yang membuat orang-orang kantor yang awalnya baik sama Om Daniel berubah 180 derajat. Salah satunya atasan Om Daniel yang sangat percaya dan baik dengan Om Daniel, juga secara tiba-tiba selalu marah. Padahal, saat itu Om Daniel tidak melakukan kesalahan. Hanya saja, apapun yang dilakukan Om Daniel di pekerjaan selalu salah di mata semua orang. Setelah Om Daniel dimarahi atasannya, salah satu teman Om Daniel yang kita sebut saja Om Tio ini mendatangi Om Daniel. Om Tio seakan-akan memberi semangat ke Om Daniel. Om Daniel baru sadar. Sepertinya yang membuatnya menjadi seperti ini adalah Om Tio ini sendiri. Om Daniel baru curiga karena teman-teman kantor, bahkan atasan Om Daniel pun bersikap tidak wajar di depan Om Tio. Mereka seperti sedang cari muka dan berusaha membaik-baiki Om Tio. Om Tio juga berperilaku mencurigakan saat di kantor. Seperti Om Tio yang secara tiba-tiba memberi makanan untuk Linda sekeluarga dengan alasan kalau Om Tio pesannya kelebihan. Dan yang lebih aneh lagi, hanya Om Daniel yang diberi. Untung Om Daniel mulai curiga dengan Om Tio. Jadi, setiap Om Tio memberi makanan ataupun barang yang mencurigakan, tetap diterima Om Daniel, hanya saja tidak dimakan atau tidak diberikan ke keluarga.
Tidak hanya itu, saat di jalan pun, Om Daniel beberapa kali dibuat hampir kecelakaan. Mobil Om Daniel dibuat rusak secara tiba-tiba. Padahal, mobil juga baru saja diservis rutin dan dalam kondisi baik-baik. Om Daniel juga sering merasa ngantuk yang luar biasa saat berada di dalam mobil, membuat Om Daniel jadi tidak fokus menyetir. Untungnya, Om Daniel selalu berdoa kemana dan dimanapun ia berada. Jadi, Om Daniel masih dalam perlindungan Tuhan. Suatu ketika, Om Daniel pulang malam karena ada tamu yang penting datang. Saat Om Daniel dalam perjalanan pulang, Om Daniel dibuat kaget karena tiba-tiba ada perempuan berbaju putih dan berambut panjang duduk di belakang kursinya. Om Daniel melihat penampakan itu dari kaca spion tengah. Om Daniel yang kaget kembali melihat ke arah spion dan perempuan itu menghilang. Karena gangguan semakin parah dan sampai membuat Om Daniel sakit, Linda sekeluarga kembali ke Eyang untuk meminta tolong. Eyang membenarkan kalau ada teman kantor Om Daniel yang iri dan ingin membuat Om Daniel keluar dari kerjaan. Teman kantor Om Daniel juga tidak suka melihat atasan yang lebih dekat dengan Om Daniel. Belum lagi, Om Daniel sudah dipromosikan 2 kali. Ia tidak sadar kalau itu semua karena Papa Linda yang tekun bekerja. Om Daniel langsung teringat Om Tio dan menunjukkan foto Om Tio ke Eyang. Om Daniel pun cerita kalau emang Om Tio ini dulunya sering sekali membuat kesalahan dan setiap diberi kerjaan baru, Om Tio tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, membuat atasan makin tidak suka sama Om Tio. Belum lagi, Om Tio bukan orang yang baik. Banyak teman kerja yang lain sering mengeluhkan sifat Om Tio ini. Karena hal itu, ia ingin menjadi seperti Om Daniel yang lebih dekat dengan atasan dan teman-teman kerja yang lain. Ia juga ingin berada di jabatan yang sekarang diduduki Om Daniel. Eyang yang hanya tersenyum dan bilang, "Hati-hati mewong iki, lady kei panganan, ojo dimangan yo." Yang artinya, hati-hati sama orang ini. Kalau dikasih makanan, jangan dimakan ya, ucap Eyang ke Om Daniel. Memang benar, Om Tio sering sekali memberikan makanan ke Om Daniel. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Eyang dan Om Daniel merasakan hawa yang sangat tidak enak. Iku makluke wes ning ngarep, deloki Eyang mbek ngamuk. Eyang kemudian diam dan berdoa. Yang dimaksud Eyang tadi, ada makhluk tinggi besar hitam di depan rumah melihat Eyang dengan marah. Makhluk ini merupakan makhluk yang dikirim untuk mencelakai Om Daniel. Makhluk itu marah dan tidak suka karena tahu Eyang akan membantu Om Daniel agar terhindar dari kiriman gangguan astral yang diberikan Om Tio ke Om Daniel. Eyang pun kembali membantu Om Daniel dan Linda sekeluarga agar keluarga mereka dalam keadaan baik-baik saja. Tapi, tidak lama sepulang dari Eyang, Om Daniel akhirnya keluar dari kerjaan. Kali ini Om Tio tidak hanya bermain belakang. Om Tio memfitnah Om Daniel hingga berakhir Om Daniel yang mengalah untuk berhenti bekerja di sana dan memikirkan keselamatan dirinya dan keluarga. Om Daniel kembali mendapat kerjaan yang sepertinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan setelah Om Daniel tidak bekerja di sana, beberapa teman Om Daniel yang benar-benar baik dan tidak terpengaruh Om Tio cerita kalau seminggu setelah kejadian itu, Om Tio langsung diangkat jabatannya dan menempati ruangan yang biasa dipakai Om Daniel. Di sini, Om Tio juga semakin semena-mena dan membuat orang jadi sadar kalau Om Daniel keluar dari kerjaan ada campur tangan Om Tio secara mistis. Begitu juga atasan Om Daniel yang mulai sadar karena perusahaannya
sudah mulai turun semenjak dipimpin oleh Om Tio. Teman Kilin, apakah kalian juga memiliki pengalaman tentang hal gangguan astral? Apa kalian percaya kalau gangguan astral itu beneran ada? Jangan lupa ceritakan kisah kalian di kolom komentar ya. Tunggu kisah-kisah tentang gangguan astral di episode lainnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Teman Kilin juga hadir di platform podcast kesayangan kalian, yaitu Spotify dan Noise. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.